Ini mundur lagi aja. Oke. Halo semuanya. Ada semangat masih liburan? Semangat dong. Semangat ya. Lihat ya, bentar lagi masuk ya. Ya. Kita mulai tempat ini teman-teman. Di hari Sabtu ini kita mau sisi teman-teman di kurikulum kita. Beberapa jam aja kita sama Tuhan lagi. Kita ingat-ingat lagi benar-benar besar banget kasih Tuhan ke kita. Pada hidup kita nggak cuma 1-2 momen, tapi sekarang waktu kita setiap momen mau kita ngapain, mau kita sedang santai, kita ada masalah, mau bersuara, mau kita awal teman-teman buat nyanyi lagu ini.
tiba saatnya untuk kami dapat memuji-Mu ya Bapa. Lebih lanjut lagi ya Bapa, kiranya setiap pujian yang kami angkat ini ya Bapa dapat menjadi duka yang harum Bapa, dan kiranya Engkau yang terus memberkati remaja Kristus ini ya Bapa, mulai dari puji-pujian hingga saat kami mendengarkan firman nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah siap untuk memuji nama-Mu lebih lanjut. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman masih semangat? Semangat. Kita mau nyanyiin lagu selanjutnya dengan lebih semangat lagi ya. Amin. Amin. Teman-teman ada sukacita kali ini? Mengalir seperti sungai? Kita mau goyang mengalir seperti sungai ya? Oke. Kita mau mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mengalir. Ku mengalir dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tidak lagi satu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sapanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sapanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali lagi mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sapanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sapanya siapa teman-teman? Sapanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya teman-teman. Masih bersuka cita? Amin. Masih bersama? Amin. Ada yang bersaksi teman-teman? Menceritakan cita kasih Tuhan? Kalau ada nih kayaknya, sembunyi-sembunyi nih. Atau unjuk aja? Oh enggak. Oh gitu, kalau masih belum ada, kita lanjut ke nyanyi lagu selanjutnya dengan lebih sukacita lagi, dengan lebih semangat lagi. Amin? Amin. Teman-teman punya sahabat? Kita punya sahabat nggak? Namanya siapa teman-teman? Namanya Yesus. Dia selalu setia sama kita lebih dari
menceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau belum ada, ada itu cerita cerita. Oh belum ya? Kalau gitu mungkin aku mau buka kesempatan section ini, aku mau cerita tentang Tuhan, jadi teman-teman silakan. Gitu. Mungkin section ini sudah kemarin aku saksikan di tempat ini juga waktu doa Jumat, tapi aku mau teman-teman juga tahu section ini. Jadi minggu-minggu terakhir ini sudah minggu-minggu yang lumayan sibuk teman-teman, lumayan sibuk karena mulai ada tugas-tugas untuk ujian akhir, mulai ada apa istilahnya, mungkin tugas yang skalanya besar, tapi dikerjakan secara berkelompok teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada ngira mungkin tugasnya gampang ya, tapi ternyata tugas itu benar-benar susah, dan lebih challenging-nya lagi itu dikasih teman-teman kelompok yang kayak gitu teman-teman. Kayak gitu dalam artian apa? Dalam artian susah diatur, lalu kita kan kerjanya harus secara bertemu gitu kan, ketemu terus kerjain langsung, tapi nggak tahu kenapa selalu ada kesibukan tersendiri teman-teman dari anggota kelompok yang lain. Jadi sulit juga buat diajak ketemu, dan tugas ini udah sebenarnya dari 2 minggu yang lalu, dan Jumat kemarin itu deadline untuk pengumpulan penilaiannya kan secara bertahap gitu, mulai dari progres pertama sampai progres ketiga. Minggu yang Jumat lalu itu progres ketiga teman dikumpulin, dan ini bakal berlangsung sampai progres 5 gitu. Nah, untuk progres pertama, progres kedua itu dibilang aman juga enggak sih teman-teman, karena hitungannya aku kerja sendiri gitu. Kerja sendiri kenapa? Karena sangat-sangat sibuk teman-teman, sangat-sangat sibuk. Sudah diajak untuk ketemuan, ayo teman-teman ketemuan yuk kita ngerjain bareng-bareng, dan nggak ada respon teman-teman. Mungkin harusnya kan dibales gitu, tapi nggak tahu kenapa itu cuma dibaca doang, dan akhirnya yaudah deh aku kerja sendiri aja. Namun sampai ke progres ketiga ini aku rasa udah nggak mungkin kerja sendiri. Walaupun aku kerja sendiri itu pun pasti nggak bakal selesai teman-teman, tapi Tuhan itu selalu kuatin gitu. Tuhan selalu kuatin, kamu pasti bisa, dan perlahan-lahan itu Tuhan buka jalan gitu. Mulai dari teman-teman yang tiba-tiba dari antar berantah itu nanya gitu, gimana progresnya, gimana udah mana nih, kaget kan aku, karena sebelumnya itu kayak adu gitu. Tiap progres itu cuma aku kasih file doang di grup, dan itu pun nggak ada sepatah kata terima kasih gitu. Jadi kayak sekedar baca bisa udah, dan tiba-tiba nanyain, dan mereka ajaibnya ngajak ketemuan gitu, ajaib banget gitu. Karena selama 2 minggu itu kayak hitungannya kerja sendiri dan nggak berharap sama mereka, tapi dulu mereka tuh ngajak ketemuan, dan waktu ketemuan itu memang sih nggak langsung kerja, karena ternyata mereka itu kurang mengerti sama materinya. Jadi aku kerja 2 kali gitu, ngajarin mereka lalu baru lanjut kerja gitu. Tapi perlahan-lahan Tuhan proses kayak diproses gitu, mulai dari diajarin terus kayak kerjain salah tapi aku beneran gitu. Tuhan kayak masih kasih kesabaran walaupun agak bersungut-sungut gitu teman-teman, karena tugas ini nilainya cukup besar karena tugas untuk ujian akhir dan secara berkelompok gitu, jadi nilainya pasti dipukul rata gitu. Dan Tuhan kasih progres yang benar-benar kecil tapi kelihatan gitu, sampai akhirnya hari Kamis kemarin itu mulai udah hampir jadi gitu, dan aku ngerasain ini dari benar-benar kalau bikin roti dari tepung, bukan tepung lagi, dari gandum sampai akhirnya jadi kue tart gitu, jadi roti tawar gitu. Kok benar-benar nggak nyangka gitu, karena dari pembagian kelompok aja udah pesimis gitu kan. Kelompoknya bisa dibilang kayak nggak terlalu ngikutin pelajarannya, di kelas juga bolos terus, kok tiba-tiba disatuin sama kayak gitu. Tapi Tuhan mau kasih proses yang benar-benar bertahap tapi kayak pasti gitu. Mau melatih juga diriku yang mungkin komunikasinya kurang gitu, kayak nggak terlalu ngandelin orang, tapi Tuhan mau ngajarin gitu, kamu tuh nggak bisa kerja sendiri gitu, kamu butuh mereka, kamu juga harus perhatiin kelompokmu gitu. Sampai akhirnya Jumat kemarin aku ngumpulin, dan itu
benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan untuk progres yang ketiga. Sekarang masih lanjut lagi, tapi udah nggak semales dulu. Anggota-anggota kelompoknya udah nggak perlu cari-cariin kayak anak kecil, itu sudah pada dewasa semua. Dan aku benar-benar nyaksiin pertolongan Tuhan yang luar biasa di tugas kali ini, dan semoga teman-teman juga tetap ngandelin Tuhan dalam segala masalah apapun. Jangan berputus asa ataupun kayak aku gitu kan ya, anggap mereka nggak terlalu membantu mereka ditinggal. Teman-teman juga harus ikutin prosesnya juga. Teman-teman ditempatin di kelompok itu juga ada maksud tersendiri. Teman-teman ditempatin di suatu kumpulan masyarakat juga ada maksud tersendiri dari Tuhan, dan teman-teman nggak boleh ngelak dari panggilan itu. Sekian kesaksian dari aku. Oke, ada teman-teman yang mau menyambung? Kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, kita mau menyelesaikan hati kita mau mengikat lagu terakhir, kita mau ngertiin Tuhan itu pribadi yang benar-benar mengenal kita. Tuhan itu tahu semua rahasia kita. Kalau kita mau selalu dekat sama Tuhan, mau bagaimanapun, kita tuh butuh Tuhan. Dan Tuhan rindu banget buat kita tuh dekat sama Dia.
berkumpul kembali lagi di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kiranya dapat kami pelajari, dapat kami teladani menjadi sifat seperti Engkau Tuhan. Tuhan, biarkan kami bertenang, berdiam, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdiam Tuhan, supaya kiranya Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Shalom. How are you today? Okay, let me introduce my name is Johnny Jensen. I came from London. I cannot speak Indonesia. Say it again. So you're from London? Yes, I came from London. I cannot speak Indonesia. Ya, oke. Anak-anak, loh katanya nggak bisa bahasa Indonesia. Namaku Joni ya. Aku kepengen sharing tentang waspada. Apa artinya waspada? Waspada. Tahu waspada? Waspada. Berhati-hati apa lagi? Berjaga-jaga apa lagi? Hari ini kita ada presentasi ya. Kalau dia kan 3 minggu, ini hari ini harus selesai. Kan lebih hebat kan? 23, 11, 25. Nah, kalau saya bisa minta tolong angka 1 sampai 6 ya. Oke, mulai 1. 1, 3, 4, 6. 1, 2. Oke, yang 1 berdiri. Kamu nomor berapa tadi? Nah, nomor 1 berdiri. Iya, boleh. Yang 1 ke sini, yang 1 ke sini, yang 1 sini. Ini harus selesai dalam waktu 10 menit. Oh, kan enak. Ya, ikuti lagi. Yang nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 kumpul di mana? Ya, sebelahnya boleh. 2. Yang 2 kumpul. Yang 3 mana 3? 3 berdiri. 3 sini 3. Oke. Nomor 3 sini. 3. Nomor 3. Oke. Nomor 4. Nomor 4 di sini. Ini nomor berapa ini? 5. Oh, nomor 5, nomor 6 di sini. Soalnya ini membantu saya operator. Nomor 6. Nomor yang belum dapat kelompok siapa? 5. Oke, 5 sini. Sudah ya. Nomor 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 5? Oke. Nah, yang enggak bawa pulpen tak pinjemi. Yang punya pulpen silakan. Oke, angka 1. Kelompok 1 kepengen angka 1 sampai 6. Kepengen angka berapa? 2. Oke, nomor 2. Kelompok 2 dari 1 sampai 6 kecuali nomor 2. Kelompok berapa? 2 mana? Nomor dilingkari. Nomor 2-nya dilingkari. Keliru. Nomor 2. Kamu nomor 2 ya? Oke. 1 sampai 6 kecuali nomor 2. Nomor 3. Oke. Kelompok 3 mana kelompok 3? Dari 1 sampai 6 angka berapa? 1. Wih, 1. Presentasi duluan. Oke, nomor 4, kelompok 4. Dari 4, 5, 6 pilih angka berapa? 6. Oh, 4. Oke. Kelompok 5 sama 6. Kelompok 5 sama 6. Kelompok 5 sama 6 memilih 5 atau 6? 6. Oke.
Oke, sip. Yang menang dapat mie sedap. Oke. Mari kita baca dulu. Sama-sama ya. Ayatnya enggak ada di sini. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau mau dihafalkan boleh, enggak ya enggak apa-apa. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau sudah ketemu katakan yes. Oke. 1, hitungan ke-6 kita mulai. 2, 3, 4 setengah. 2 Yohanes 1 ayat 7. 5, 6. Silakan. Sebab banyak yang saat malam turun dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah sisi sesat dan antikristus. Oke, siapa yang nggak bawa pulpen? Oh, berapa orang? Berapa orang yang nggak bawa pulpen? Berapa kelompok? Satu kelompok satu aja. Siapa yang nggak bawa pulpen? Ini nggak bawa. Untung aku dekat sama toko bukuan. Ini nggak bawa. Nih, kamu nggak bawa juga? Nah, ini. Nah, oke. Jadi ada 6 topik yang kita bahas. Coba yang operator. Namamu siapa, Bro? Jos. 1 sampai 6 dibaca, Jos. Ya. Nomor 1, sebutkan 10 guna kitab untuk kita beserta alasannya. Oke, 2. Siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke. 3. Siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke. 4. Kapan sebaiknya kita membaca Alkitab dan bagaimana cara agar konsisten? Oke. Di mana sebaiknya kita membaca Alkitab? Oke. Sebutkan 10 alasannya. 6. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apa alasannya? Oke. Saudaraku, kira-kira Anda butuh berapa lama untuk menjawab ini? 5 menit? Berapa? Kalau tambah enggak apa-apa. 5 menit? Kurang? 15 menit. Sekarang kita mulai 6 lebih 35. Dimulai sekarang. Anda yang nomor, ini baliknya. Iya, itu aja. Ya, yang dibaliknya, baliknya. Dibaliknya. Ya, itu yang dikerjakan. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Waktunya tinggal 10 menit. Ayo diskusi. Open Bible boleh, nyontek boleh, pakai handphone boleh, pakai sabda boleh. Loh, enak toh. Oke, waktunya tinggal 8 menit. Nanti Anda pilih salah seorang yang mempresentasikan hasil diskusi Anda, ya. Nah, setelah itu yang terbaik ada yang kesulitan. Di sini diajari cara kerja kelompok.
Jadi nggak seperti 2 minggu kemudian. boleh googling nggak apa-apa, cuma perlu dijawab. Ayo diskusi bertiga. Apa? Oh bukan gitu, sekali yang harus membaca Alkitab itu siapa saja? Kenapa orang itu harus belajar? Terus bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke? Nah, kamu bingung kan? Oh sih, mau dikasih ayat boleh, mau dikasih contoh. Anda mau kasih gambar boleh, kreativitas nanti yang menentukan hadiah. Ini sedapnya itu betul-betul sedap atau tidak? Terus kemudian cara presentasi yang baik. Ya waktunya tinggal berapa menit? 7 menit. Sudah selesai? Belum? Nggak apa-apa, masih ada waktu 8 menit. Nggak apa-apa, kalau misalnya Anda merasa di googling tidak ada, jawab aja dari pengalaman Anda, boleh. Jawab aja dari mungkin kesaksian, contoh-contoh juga boleh. Ini Alkitab ya? Iya. Kalau nggak bilang nggak, pena. Alkitab jalan tol. Ya. Ini gambar ini. Ini kita coba. Ini sampai di sini mau. Oh, jalan tol. Kurang jalan. Siapa yang harus baca? Misalnya apa kamu siapakah yang harus membaca? boleh kurang 9. Ayo semangat. Jadi kamu jelasin ini Tuhan. Ini jalan pertama kamu nih apa itu? Aku jawab. Aku jawab. Kamu jelasin nanti. Apa nih? Soal pembahasan terus jalan. Anda mau tulis lebih banyak boleh. Berdua boleh. Kamu lagi ada teman itu. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ini nanti yang presentasi siapa?
Boleh pakai ayat, boleh pakai kesaksian, boleh cerita tentang story, pengalaman. Boleh, nggak masalah. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Ini ada berita ini cara membaca Alkitab. Oke, sekarang mulai berlatih presentasinya di depan temenmu. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Ayo yang mau dilengkapi masih ada ekstra 2 menit. Lumayan, ekstra 2 menit. Iya. Boleh, itu kan siapakah secara membacanya yang siapa yang harus membaca orang desa, orang tua, iya, kenapa caranya bagaimana? Oke, waktunya tinggal 1 menit. Punya tujuan apa itu? Punya tujuannya kayak gitu apa? Om Jin yang angka 1 sampai 6, Om milih angka berapa? 2. Jadi enggak kelompok yang 1 duluan, kelompok 2. Ayo maju. Tepuk tangan buat kelompok 2. Maju. Silakan maju ke depan. Ayo. Come on. Ayo, siapa yang presentasi? Enggak apa-apa. Ngomong di sini. Siapa tahu nanti Tuhan percayakan kalian 100.000 orang. Oh, kelompok 2 kamu? Oh, iya. Silakan. Tepuk tangan dong. Jadi pertanyaan kelompok 2 ini, siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Oke, coba perhatiin dulu. Teman-teman nanti bertanya, kenapa kok gitu? Mungkin ada ide yang lain juga boleh. Silakan. Oke, yang pertama, siapakah yang harus membaca Alkitab? Itu setiap orang Kristen. Contohnya pendeta,
terus anak-anak, terus orang tua. Terus yang kedua, mengapa harus membaca Alkitab? Karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan seperti yang terdapat pada kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Keren, ada ayatnya. Yang lainnya mau ditambahin ayat boleh. Terus ini bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Caranya yang pertama itu bisa dengan berdoa dulu sebelum membaca. oke, Yang kedua dengan melewati alfabet yang diberikan sama guru. Alkitab per tahun. Yang ketiga bisa baca Alkitab saat pagi hari. Pagi hari. Lek pagi hari enggak cukup. Bisa itu lainnya yang senggang, disenggangi waktunya. Lek waktunya enggak ada. Waktunya enggak ada. Mungkin bisa dengerin saat Teman-teman, kalau waktunya enggak ada ya apa caranya? Ayo, siapa yang mau ngasih ide? Ditempel. Waktunya enggak ada, terus siapa? Ayo, ada yang mau ngasih ide? Ada yang mau nyanggah? Oh, itu kurang. Enggak ada? Sakno ya, dikasih sanggah ada. Enggak ada yang mau ngasih masukan? Di mana ada kesempatan kita membaca. Oke, di mana ada kesempatan kita membaca. Oke. Langsung ditempel. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Tante Ciliang nomor berapa? Nomor 4. Silakan. Perhatiin ya, terus kemudian kalian bertanya ya. Nanti sambil ditanya-tanyai ya, supaya dia makin mahir. Oke, jadi pertanyaan yang keempat ini, kapan sebaiknya kita membaca Alkitab dan bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten? Jadi kapan sebaiknya itu sebenarnya harusnya tuh 24 jam per 7. Jadi itu kayak udah menjadi prioritas kita semua. Jadi karena kalau baca Alkitab itu sebenarnya nggak ada waktu yang benar-benar tepat gitu untuk dijadikan apa kayak timeline kita untuk bisa baca Alkitab tersebut. Jadi untuk membaca Alkitab itu kita harus punya niat dulu, punya hati. Jadi yang pastinya harus mau benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kita nggak boleh nih, kalau gitu besok aku baca Alkitab, hari ini enggak. Kalau gitu besoknya lagi baca, hari ini enggak gitu lah. Kayak kita tuh harus punya prioritas gitu. Nah, prioritas kita itu Alkitab ini sebagai firman Tuhan, patokan hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten untuk membaca Alkitab ini? Nah, caranya itu yang pertama, kita yang tadi memprioritaskan semua hal. Kita kayak singkirin dulu, kita pentingin dulu kalau emang Alkitab itu sebagai prioritas kita. Terus yang kedua, punya hati, niat, dan rajin. Nah, terus yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat itu kita mau merenungkan ayat itu dan menguatkan iman kita. Nah, itu namanya kita harus punya waktu Tuhan, yaitu saat teduh, dimana kita tuh bisa untuk meluangkan semua hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terus yang ketujuh, rajin ikut persekutuan sel. Kayak ke-8 juga bersekutu bersama dengan keluarga, teman-teman kita gitu. Jadi untuk kita sama-sama mau berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ke-9, rajin bertanya-tanya kepada guru sekolah minggu. Jadi kalau misalnya kita mungkin kurang mengerti sama firman disampaikan gitu, kita bisa tanya supaya kita juga bisa berkembang lagi. Yang ke-10, kita bisa buat jadwal untuk kita mau baca Alkitab itu. Nah, ini ada beberapa ayat yang kita bisa hubungkan. Jadi yang pertama ada di Mazmur 90 ayat 14. Itu dimana bersukacitalah untuk semua orang yang kayak mau memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan kita untuk menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Terus ada juga Yakobus 1 ayat 5, dimana kita ini untuk memohon kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Sekian, terima kasih. Iya. Kakakmu tadi tanya, ya apa sih nimbulin minat untuk baca? Kakakmu yang nanya. Ya apa? Enggak, ya apa? Cara nimbulin minatnya ya apa? Kalau menurut saya, untuk cara nimbulin Minat baca gitu loh. Karena kan kadang-kala jadi enggak sebuah prioritas.
Ini yang nanya dia. Oke. Jadi caranya itu dari semua masalah yang kita hadapi itu harus kita bisa evaluasi dulu buat diri kita sendiri terutama. Jadi kayak kita yang pastinya juga mau mengandalkan Tuhan dulu dalam segala hal. Nah untuk mengandalkan Tuhan ini ada di poin pertama. Jadi mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu udah jadi prioritas kita. Nah kalau misalnya kita menghadapi semua masalah, kita pasti kayak muncul nih ada bisikan-bisikan sesuatu yang bisa menguatkan hati kita, iman kita. Juga bisa kan Tuhan membisikannya dengan cara gimana kalau kamu baca ayat ini, atau enggak tiba-tiba teman-teman lagi scroll TikTok terus nemu ayat-ayat yang sekiranya bisa menguatkan kalian dan bisa menarik perhatian kalian juga buat baca firman. Ini dia nanya tadi. Oh, nanya. Aku enggak minat. Ya apa caranya supaya minat gitu? Dia tanya. Oh, kakaknya yang mau jawab, kakakmu mau jawab ya. Kamu tadi mau tanya apa? Untuk menimbulkan Untuk minat. menimbulkan minat karena Minat membaca Alkitab. karena saya tidak minat. Nah, Contoh. Contoh kalau dia enggak minat ya apa cara nimbulin minatnya? Oke, kalau dari saya dulu, yang pastinya kita mau kalau harus percaya dulu sama Tuhan, tapi juga harus minta sama Tuhan buat minta hikmat, minta niat supaya saya bisa rajin baca Alkitab dengan konsisten. Kakaknya? Teman-teman ini kakaknya dia ini adiknya ini gitu ya. Oke. Kakaknya kayaknya tadi mau nambahin. Ya, pokoknya itu kalau kalian yang pengen memiliki minat itu berasal dari kesungguhan hatinya kalian ya, berarti Kalau dia kalau belum ada kesungguhan, ya apa cara nimbulkan minat itu? Contohnya ya, dia mungkin ada temannya dia kesulitan dan dia belum bisa ngasih jawaban, itu siapa kira-kira? Ada yang mau bantu? Ya, ayo bantu. kalau masalah kesungguhan hati mungkin nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya berdoa, karena tadi di awal juga kan bilangnya kita minta ke Tuhan biar kita memiliki kesungguhan hati agar kita mau membaca firman yang sudah Dia sampaikan melalui Alkitab yang kita pegang ini. Jadi jawabannya ya dengan berdoa. Oke, thank you. Tetap dapat mie sedap kok ya. Oh, jadi angka 2 tadi sudah, 4 sudah. Angka berapa? 3. Silakan maju ke depan. 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo bro. Nomor ini. 3 Ferdi. Tadi kamu 3. 3. Enggak, dia Oh, nomor 1. 1. Oh, 3 sih. Ini, ayo. Enok berarti 3. Ayo, silakan maju. Ayo, silakan. Ya, ayo tepuk tangan dulu. Nanti yang presentasi dapat mie sedap. Ayo, segera. Om Deddy selain 3 berapa om? 5. Nomor 3 setelah 5. Tepuk tangan buat nomor 5. Setelah ini nomor 3. Ya, nomor 5 itu pertanyaannya di mana sebaiknya kita membaca Alkitab. Sebutkan 10 beserta alasannya. Menurut kami di mana saja itu, ya jawabannya itu di mana saja. Tapi kalau disebutkan tentunya banyak. Contohnya kayak di rumah, di kamar, atau di sekolah, tempat kerja, universitas, tempat wisata, halte bus, mall, kereta api, pesawat, mobil, rumah makan maupun pinggir jalan pun ya nggak apa-apa, bisa gitu. Karena baca Alkitab tidak dibatasi harus jam berapa dan harus di mana untuk baca Alkitab. Nah, untuk alasannya itu pertama untuk saat teduh, terus untuk ibadah juga, dan mengisi waktu luang untuk lebih mengenal Allah, belajar tentang apa yang diperintahkannya juga melalui Alkitab itu. Terus bisa kalau di sekolah kan kita ada pelajaran agama, bisa menggunakan Alkitab untuk belajar agama tersebut, dan juga untuk menenangkan dan memberikan kedamaian untuk hati kita ketika
kita sedang ada masalah. Sudah? Ya. Sekarang kamu yang kasih pertanyaan kepada mereka. Hah? Kasih pertanyaan satu. Tanya apa? Tentang Terserah, iya, terserah. Ayo, pertanyaan. tanya aja satu. Di tempat wisata kalian bisa baca Alkitab? Sambil naik balon bowling. Gak kepen wisata, gak kepen matre. Sambil naik jet coaster. Luar bersabda, yo. Oke. Tanya om. Kalau misalnya di gereja gitu kan kita dengarkan ibadah firman Tuhan, kan kita sudah baca Alkitab, tapi kan kita sekarang pakai HP ya, ada banyak gangguan misalnya notifikasi atau apapun yang mungkin urgent. Itu bagaimana pilihan kalian dan seharusnya bagaimana dan apa tanggapan kalian? Nah, ayo. Aku, ayo kelompok semua jawab. Ayo siapa yang mau jawab? Ayo. Aku tahu silent is golden, tapi I need your answer. Yo. Ada yang bisa ngasih masukan? Terganggu karena gadget, ya Pak? Mungkin bukan suatu hal yang umum mungkin ya. Maksudnya suatu hal yang umum buat kita ngerasa terganggu karena HP ini kayak hitungannya semua fitur tuh ada di tangan kita ya, mau yang baik atau mau yang jahat. Tapi kalau kita emang niat buat kita dengerin firman, pasti Tuhan itu pasti selalu lindungi kita dari hal-hal yang jahat gitu. Kalau mau tanya caranya gimana ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh buat kita tuh tetapin tujuan hati kita tuh buat dengerin firman Tuhan, buat berdoa, buat dekat sama Tuhan. Jadinya tangan kita tuh gak bakal gerak yang aneh-aneh gitu, gak bakal buka Instagram, buka TikTok atau buka yang lain. Pasti ya sebetulnya aja, sebetulnya sewajarnya gitu, nggak yang lihat terus-terusan gitu. Sudah? Sudah. Kok kalian singkot baca mau nyiapin ini, kok ada berita ini muncul set, oh ya tak baca dulu. Nanti bentar lagi nanti ada kucing gelodakan dia kita keluar, kadang konsentrasi terganggu. Nanti kadang apa? Nanti ada apa? Kiriman Gojek datang terganggu, sehingga kadang putus. Itu ya pernah terjadi, sehingga ya nggak apa-apa. Tetapi kita langsung balik lagi seperti itu. Oke, sudah? Ada yang mau tanya? Bibi mau jawab. Ya, Tante Bibi silakan. Oh, berarti kalau sabda itu offline bisa ya? Bisa. Oh, pakai data dimatikan atau singkatnya dicabut. Oke. Iya, kita berdoa satu kali satelitnya down semua ini ya. Sehari aja gitu ya apa itu ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini sebabnya ya. Om, jadi angka berapa Om? Oh, tadi 3 ini. 3. Dilompati tadi. Iya, soalnya belum Sudah siap kok. Sudah? 3 siap? Ayo. Apa? Popo bawang. Ada. Di sini Oh, ada. lah apa namanya? Nanti kamu mesti masak no itu kan? Masak semua. Iya, masak no. Kalau popo bawang, kalau popo Kerupuk bawang. Tante Dina angka berapa Tante Dina? Nomor 1. Ayo, nomor 1. Silakan. Ayo. Oh, yang presentasi Dua. keren. Saut-sautan. Ya, kita mau bantu buat jawab dari pertanyaan apa pertanyaan? Pertanyaannya disebutin. Baca dulu. Sebutkan 10 guna Alkitab untuk kita beserta alasannya. Nah, pertama, Untuk mengetahui maksud Tuhan. untuk mengetahui maksud Tuhan, Karena firman adalah Tuhan Yesus sendiri. karena firman adalah Tuhan itu sendiri. Ayatnya di mana? Waduh. Yohanes 1 ayat 1. Oke, bagus. Ya, itu. Ya itu. Yang kedua, Untuk didekat dengan Tuhan. untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya apa caranya bisa lebih dekat sama Tuhan? Karena Bagi surga. Alkitab adalah jalan tol
untuk memuji Tuhan, karena Alkitab itu isinya kayak perintah-perintah Tuhan gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya perintah-perintahnya itu ditaati gitu ya? Pasti walaupun sekelas Tuhan aja pasti senang lah. Jadi kita ada perumpamaan gitu. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini Tuhan, lalu ini kita, lalu jalan yang menghubungkan kita sama Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri. Kelihatan nggak? Wah, ini presentasi bagus ini ya. Nah, Mas itu nggak kelihatan bro. Oh, ya. Karena kita. Agar menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Karena firman adalah kehendak Tuhan. Agar kita tidak mudah tertipu oleh iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Karena dengan mengerti Alkitab kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Kita ada ilustrasinya teman-teman. Jadi dengan kita membaca Alkitab, kita tuh seakan mendapatkan proteksi teman-teman. Proteksi kita dapat satu set alat tempur gitu lah, satu set alat tempur agar kita bisa melawan godaan-godaan iblis teman-teman. Terus yang terakhir, oh ya kasih lihat ini, yang gambar yang terakhir teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, Agar kita selalu diberkati karena dengan menaati kita Tuhan lewat kita, maka berkat akan datang. ya sekian jawaban dari kami. Ada yang mau tanya, ada yang mau nyangka, mau nambahin? Enggak om, aku bingung sama presentasiku sendiri. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Thank you. Luar biasa. Nggak perlu 3 menit. Kelompok siapa yang mau maju? Nggak mau maju kita udah. Ayo 6. 5 udah loh. 6. 5 sudah. 6. 1, 2, 3, 4. Kurang 2. Ayo 6. Tepuk tangan dong kelompok. Ya, saya dari kelompok 6. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Apa alasannya? Sebutkan 10 saja. Oke. Jadi yang pertama ini karena semuanya itu sudah tertulis ya. Dari zamannya Abraham, Musa, Adam, Daud, siapa lagi sama terus sudah tertulis. Terus agar kita tahu siapa penyelamat kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terus agar kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Apa contohnya, Fir? Mungkin contoh tertulisnya itu ada di 10 perintah Allah yang tertulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 13. Mungkin juga ada hukum kasih, hukum Taurat dan yang lain-lain. Ya itu agar kita mengetahui perintah Tuhan tuh kayak tadi Vira baca, terus agar kita memiliki pedoman dalam Tuhan. Jadi kita tuh udah tahu. Jadi kita tuh harus apa, dasarnya itu kita udah tahu harus ngapain. Jadi gak gampang kena ombang-ambing gitu. Terus agar kita mengetahui jadi Tuhan. Jadi Tuhan apa Fir? Ya, Contohnya. siapapun yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya seperti itu. Supaya kita tidak disesatkan kan, soalnya kan banyak banget tuh sekarang kan ajaran lainnya kan yang penyesat. Nah, justru dari Alkitab kita tahu benar-benar Alkitab yang kita baca ini benar-benar Alkitabnya benar-benar lah pokoknya lah. Oke, terus untuk mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, dari buah-buah roh kita tahu, dari 10 perintah Allah juga kita tahu. Nah, itu contohnya dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab lah, ada yang pengkhianat, ada yang mana kita tahu sendiri. Terus membawa ketenangan, contohnya tuh membawa ketenangan tuh kita misalkan mempunyai masalah ya, sekolah dimanapun nggak sengaja nih tiba-tiba lagi sekolah atau lagi apa kebaca ayat Alkitab, kok relate sama kita, nah, cocok nih kayaknya, jadi kita lebih tenang, lebih tentram, lebih adem, dan yang terakhir itu sebagai petunjuk jalan ke surga. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, silakan. Apa? Pedoman tuh
dasar kita Tuhan. Jadi dasar itu ibaratnya itu kayak apa Bu? Ya mungkin perdomaan yang maksudkan dasar ya. Jadi kita ini memiliki dasar dalam Tuhan. Jadi setiap ada kayak percobaan gitu, kayak kita diganggu dengan bukan diganggu sih, kayak digodain dari agama lain gitu, kayak ayo masuk ke agamaku. Nah, karena kita sudah memiliki dasar yang kokoh di dalam Kristus, kita nggak dengan mudah bergoyah dan pindah agama. Dan mungkin itu yang bisa berhasil. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau misalnya kan, jadi dengan kita membaca Alkitab kita nggak mudah tersesat kan, tapi kita lihat belakangan ini tuh banyak pengajaran-pengajaran sesat justru yang pakai ajaran kita tapi disalahartikan gitu. Padahal aku yakin yang disalahartikan itu benar-benar ngerti Alkitab lebih dari aku gitu. Itu gimana ya? Ya makanya kan Alkitab juga sudah ditulis kan ada pengajaran-pengajaran sesat di hari zaman. Makanya kita harus bisa membedakan. Kalau kita udah ngerti Alkitab dari dulu, pasti kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, tepuk tangan ya. Semua tetap dapat mie sedap. Anak-anak, pentingnya memahami Alkitab itu untuk menghindari kita dari penyesatan. Jadi kita ngerti gitu loh. Itu sebabnya kenapa kok kita harus baca. Atau kalau misalnya, aku malas baca, nggak apa dengar Alkitab yang audio, itu bisa. Itu salah satu solusi. Lah kalau misalnya orangnya ini lagi ragu, ya apa caranya baca? Kalau matanya mungkin gangguan, ya apa caranya baca? Dengar kita solusi. Kita bisa kuat. Waktu mami saya tidak ada, 9:30 saya ditelepon, tapi waktu itu saya sudah tidur. Kemudian jam 10 ditelepon lagi ke anak saya bangunin. Saya datang jam 10:04 malam, oh ternyata sudah tidak ada kakinya, tangannya semua sudah kaku semua, ya sudah IC sama jalan. Kenapa? Di bulan 4 itu mami saya lumbarnya 2, 3, 4 ini lagi penyet. Mestinya segini tuh penyet semua, sehingga terakhir tuh gini, duduk di kursi roda itu kayak gini. Nah ini saya sekarang lagi sakit pinggang, tapi ya puji Tuhan masih bisa melayani. Nah, daripada menderita di bulan 4 itu, kan saya pikir sudah waktunya berangkat. Tak ajak untuk terima Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa yuk, terima Tuhan Yesus. Nah kemarin saya kan ngecat kuburannya mami papi, ketemu satu orang yang bantuin saya ngecat. Ternyata dia anaknya pendeta, tetapi dia menikah sama orang yang di luar orang percaya. Di situ saya ajak dia untuk berdoa, terima Tuhan Yesus. Ya lumayan lah dapat 1. Orang ini Kristen, kemudian entah mungkin bercerai atau cerai meninggal, menikah lagi sama orang yang bukan Kristen. Dia becak, tidak kuat, matanya juga rapuh, dia bantu ngecat gini, terus kemudian tak tanya, Pak, Bapak ini orang Kristen? Iya. Bapak mesti ke gereja mana? Oh saya sudah lama. Pak, pokoknya yang penting dalam hati saja. Loh, kenapa Pak? Oh ya enggak apa-apa. Salah satu sebabnya itu tadi. Akhirnya Pak, kan tak kasih duit toh ngecat. Murah sih ngecatnya, ongkos ngecatnya dia. Terakhir saya enggak lupa. Pak, Bapak mau tak berdoa ikuti saya untuk terima Tuhan Yesus? Mau, lumayan. Setidak-tidaknya andai kata dia nyusul mami saya di PS di sorga sana, maka dia dapat kesempatan. Hebat ya. Dan saya ya sempat tengar-tengar masuk ke kamarnya. Ini biasanya mami itu tidur sini. Kalau saya tinggal di apartemen, biasanya tidur bareng sama dia, nggak mau ditinggal lagi. Dan nggak takut gitu ya, dia sudah tak ajak terima Tuhan Yesus dan kita terbebas dari kesalahan. Kita bisa dapat peringatan, ini tidak benar. Kadang ada rasa hati, oh ini tidak benar. Sehingga kita ini bisa tahu sadar kalau itu salah, itu sesat. Oke. Nah terus kemudian dari pengajaran-pengajaran palsu dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Dan ojo lupa loh, kita punya Roh Kudus.
Roh Kudus itu kadang ngingetin, kamu jangan dekat sama orang itu ya. Terus kita bisa teguh berpegang. Ini apa ini? Iya, hati-hati. Meskipun orang Kristen pun sendiri juga bisa. Dia baik-baik utang duit, diutangi, akhirnya tidak bayar. Ada saja. Nanti kita tidak ngutangi repot, Kemudian ada anak yang sudah diajari, sudah pinter, sombong, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Kita kenal tanda-tanda. Kita uji sesuatu, kita bisa pilih yang benar. Hebat ya, luar biasa ya. Contoh pengajaran yang langsung ini waktu kita pelajari dengan cara apa tadi? Apa yang kita guna membaca firman Tuhan? Kelompok 6 ya? Iya, keren dong. Keren. Oh iya, saya lupa Kak, kelompok 3 belum presentasi. Ayo, mati bro. Ojo berarti saya ngelanjutin gini, aku udah inget bingung. Ayo, you can do it. Dikasih tolong yuk. Gak apa-apa bro, dibaca saja. Bisa. Ayo. Ya wes, aku yang nunjuk baju hijau. Aku kepengen kenal namamu siapa bro? Sini bro, aku kepengen jabat tangan sama kamu. Orang sempurna. Henok. Oh, oke. Ayo presentasi Henok. Ya, untuk pertanyaannya, siapakah yang harus membaca Alkitab dan mengapa dan bagaimana cara membaca Alkitab yang efektif? Jawabannya klik ya Pak. Iya, Nomor sama 3 kayak nomor 2. sama nomor 2. Oh, berarti saya yang salah. Nomor 2 pas ini pertanyaannya apa? Siapakah yang harus? Oh iya, mohon maaf ya, enggak apa-apa. Dilengkapi. Yang pertama, yaitu orang yang belum percaya Tuhan. Mengapa? Agar dapat percaya Tuhan. Oke. Bagaimana caranya? Cukup membaca Alkitab. Yang kedua, pendeta. Mengapa? Agar tidak lupa saat menyampaikan khotbah. Oke. Caranya yaitu dengan membaca, menghafal, dan mengerti isi dari firman Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang ingin tahu akan tentang rencana Tuhan. Mengapa? Agar orang tersebut mengetahui seluruh rancangan dan rencana-rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca Alkitab. 4. Orang yang percaya Tuhan. Mengapa? Supaya dapat dikuatkan. Caranya membaca Alkitab juga dengan tekun. Nomor 5, murid sekolah minggu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar isi Alkitab. Nomor 6, para orang tua. Mengapa? Agar orang tua tersebut dapat mengajarkan anaknya tentang isi dari firman Tuhan di Alkitab. Yang ketujuh, para lansia. Agar firman tersebut dapat menjadi penghibur dan penguat bagi mereka yang merasa kesepian. Yang kedelapan, untuk anak Tuhan, ya, agar dapat mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu orang yang kesembilan, orang yang putus asa, yaitu agar sebagai pengharapan. Oke. Kira-kira menurut kamu siapa yang paling bagus presentasinya? Kelompok ini yang mana yang paling bagus? Nah, kelompok Nomor berapa? 6. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Berdiri. Di situ ada mie sedap, terus juga kita. Terima kasih ya. Dan kamu yang mewakili karena kamu presentasi terbaik. Oke. Siapa yang di sini merasa presentasinya terbaik? Merasa. Oke. Kenapa kamu kok merasa presentasimu terbaik? Karena ada gambarnya. Ada gambarnya. Apa lagi? Ada gambarnya, terus ada warna hijau. Ya, Apa lagi? beda sendiri. Oh, beda sendiri. Lainnya hitam. Ini juga ada gambar. Ini gambar. Terus apa yang membedakan? Lebih bagus gambarnya. Gambarnya lebih bagus. Coba nomor 4. Kenapa kok kamu dibilang gambarmu kurang bagus? Gambarmu katanya sama dia kurang bagus. Itu om juga boleh. Semoga cukup.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cukup. Siapnya 20 kok. Silakan diambil. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau? Jarang toh kalian dapat mie sedap toh. Biasanya kan Indomie, ini mie sedap. Are you happy? Okay. I think one day maybe God want to use you ya to preach the gospel like like Gideon. Maybe God will ask you, okay, apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Kita prepare mulai sekarang. Nah kalau kita prepare mulai sekarang, satu kali dari apa? Mungkin bahasa Inggris. Mungkin siapa yang di sini swap Mandarin misalnya. Kalau tidak ada, belajar. Sintak. Ini kerja saya nanti. Botnya? Ini Cisui. Kok Guangzhou tolong dibukakan di Shandong, Shanghai. Buka GBZ sana ya. Oke. Lu siapa tahu ini kata-kata betul. Lah daripada kita ngomong, oh boyokku sakit, selamanya sakit, keturutan sakit enggak? Kalau kita bilang bahwa boyokku sakit, sekarang ini sakit, tapi Tuhan sembuhkan akan kan kita ngomongnya bagus-bagus ya. Oke, kita ngajarkan untuk anak-anak. Nah, satu kali kalian bisa berumah tangga, diajarkan ke anak-anak. Seperti sekarang. Dulu saya itu diajari orang. Sekarang saya mulai ngajari. Aku berharap kalian semua nanti jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya berharap semua dari kalian. Tidak ada yang pengangguran rohani. Kenapa dulu kita sudah ditolong, sekarang kita waktunya menolong. You are prepared by God. God want to use you. Mungkin luar negeri. Wah bagus. Oh Gideon tahu itu Opera House. Kalian pernah ke Opera House? Pernah. Googling. Oke. Kita bangun pemahaman yang baik. Kita nerapkan kebenaran. Nah, firman Tuhan itu kadang bisa menunjukkan iman. Kadang ada orang yang baca firman Tuhan enggak bertumbuh. Ada. Kenapa? Karena mungkin bacanya sambil lari. Atau mungkin dia enggak konsentrasi ke sana. Kalau misalnya saya mau ke Jember, harusnya lewat mana kalau ke Jember? Surabaya, terus? Oh enggak tahu Jember? Bentar ngerti Jember? Aduh. Oke, 5 boleh. Mana lagi? Surabaya, mungkin lewat Sidoarjo, Gempol, kemudian Gempol langsung masuk Pasuruan, setelah Pasuruan Probolinggo, terus Probolinggo terus Kelaka, Lumajang terus Jatiroto terus langsung masuk mungkin kalian bisa ngocak Madura, ngocak Madura, enggak apa-apa, bisa cerita ke orang-orang. Jadi kita kalau kenal itu lebih beruntung dibandingkan kalau. Tapi aku mau tanya ya, nek di mall itu ada, ini panas, ngapain kamu pergi sini? Ya karena saya merasa ini bukan sebagai kewajiban, tapi ini sebuah keharusan untuk saya sebagai murid Kristus untuk datang dan mendengar firman yang diberitakan melalui hambanya. Di mall kan ada, di sini kan nggak ada. Ya itu bukan masalah cuaca aja sih, karena di sini juga bisa aja. Itu berdiri di kipas masih ada. Iya. Betul, kita kalau mau ke mall ya boleh, sebelumnya atau sesudahnya juga boleh. Biasanya minggu itu kalau saya nggak ketemu nasabah, biasanya saya jarang. Minggu pagi saya datang, saya usahakan tidak telat. Sampai minggu siang di gereja, siang itu langsung tidur. Terus kemudian jam 3
siap-siap untuk berangkat sampai malam setelah makan selesai langsung tidur, besok kerja. Loh, yang lain-lain ini bisa jalan-jalan ke tempat wisata, ya nggak apa-apa. Tapi yang orang-orang beribadah, mereka akan tunggu Tuhan. Kalau mereka yang suka jalan-jalan, meremehkan firman Tuhan, sakitnya tertimbul. Kemudian dia kekurangan takut, dia pengajaran-pengajaran yang salah, nggak paham. Jadi dari sini kita juga bisa belajar hidup berkenan. Kesimpulannya, kita memahami itu sangat penting menghindari dari penyesatan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Pesan utama, ajarkan anak-anak rajin untuk membaca. Semua sudah dapat, siapa yang belum dapat? Om Deddy belum dapat. Jadi dia sudah Cina. Om Deddy, Tante Dina, siapa lagi yang belum dapat? Pas. Om Joni nggak dapat. Nggak apa-apa, nanti aku beli lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Anak-anak, ada yang minta bantuan doa? Oh, apa ya, ada yang minta super mie lagi? Nggak apa-apa. Oh, super mie ya, ini sejak lahir ya. Iya. Oke. Ada yang minta bantuan doa? Ujian. Oke, apa lagi? Anakku hari ini terakhir ujian. Kemarin Jumat terakhir. Hari ini dia mau pergi ke Pakuan, ada apa gitu di Pakuan. Tapi akhirnya dia Disneyland di Pakuan, mau ke sana, mau lihat. Terus kemudian akhirnya enggak, dia sekarang lagi ke Kamboja. Mau tak ajak ke sini sebetulnya. Tapi dia bilang saya mau ke Kamboja. Oke, enggak apa-apa. Jadi enak kalau kita punya apa ya, anak yang bisa beribadah kepada Tuhan, dia mau melayani Tuhan, enak loh. Aku harap kalian semua 100% melayani Tuhan. I'm already 51. My boyok is already something pain, you know. But I cannot stand for a long time for one. Sometimes ini aja kemarin mau berdiri mesti nyari posisi saya. Entah kenapa, apa gara-gara ngecat kuburan, apa gara-gara apa. Jatuh ya, nggak apa-apa, it's okay. Anak-anak, mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this time. Lord, bless all the children here. Use them, bless them abundantly. Also, the owner of this house, bless them. Also, Om Tuhan Jun, Om Junior, also all the teachers here. Lord, we would like to glorify your name. Berkati anak-anaknya Tuhan. Sekolahnya buat berhasil. Tuhan tolong ujiannya, persiapan ujiannya, berikan hikmat akal budi, buat mereka cemerlang di mata Tuhan, di mata manusia. Pakai mereka, jadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa, baik di Indonesia, di Surabaya, di luar negeri. Tuhan pakai mereka. Tuhan persiapkan generasi remaja Kristus ini menjadi generasi penerus, melaksanakan tongkat estafet, memperluas kerajaan surga. Tuhan berkati apa yang mereka masih butuhkan, Tuhan lengkapi. Apa yang mereka rindukan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berbahagia karena kami bisa mendapatkan pengertian, pemahaman bahwa saat kami belajar firman Tuhan, kami bisa lebih waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Kami bisa berjaga-jaga dan kami tidak jatuh. Tuhan tetap jaga lindungi kami, berikan kesehatan yang baik, berikan pertolongan Tuhan buat kedua orang tua kami, keluarga besar kami, nafkah mereka Tuhan cukupkan, supaya kami semua bisa tetap beribadah kepada Tuhan dengan bersukacita. Jagai rumah tangga di tempat ini, tetangga-tetangga sekitar, berkati mereka, karena rumah ini adalah rumah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, we thank you. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. God bless you. Ya, kami Sidang Remaja Kristus berterima kasih untuk pelayanannya Mas Doni. Lalu kita semua sudah terberkati, amin. Pengumuman singkat teman-teman untuk besok masih ada sekolah minggu seperti biasa. Langsung tempat ini
ikut ke sekolah minggu di tempat ini besok. Lalu untuk minggu depannya juga masih ada lagi remaja Kristus, warga teman-teman semua bisa datang sehingga berkatnya bisa dirasakan oleh teman-teman. Lalu selanjutnya untuk doa berkat bisa oleh Om Badun. Doa berkat. Oh iya, sorry. Ya, ini kita pakai berdiri ya. Ya, terima kasih ya kesempatan ini ya. Nah, apa ini kita mendatangkan pendeta dari luar negeri ini ya. London. Kemana ini? Eropa ya kan? Oh iya. Ayah, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Kami tahu tidak akan pernah sia-sia apa yang kami pelajari Tuhan. Dan firman Tuhan itu seperti benih yang unggul, boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tuhan juga memberkati saudara kami, Bapak Joni Jansen Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memotivasi kami semuanya. Ya, dari tempat ini bermunculan orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, 5 tahun, 10 tahun lagi kami akan melihat orang-orang yang indah Tuhan terlebih dari tempat ini, dan apa yang kami layani tidak pernah sia-sia. Semua pengurus yang sudah mengadakan acara ini Tuhan berkati ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, berkati juga ya Tuhan, memberkati juga Tuhan Om Deddy dan Tanda Dina yang sudah menyediakan rumah di tempat ini, berkati juga Tuhan semua juga yang sudah datang, istrinya juga yang masih ada ujian. Ya Tuhan, Tuhan tolong mungkin ujian-ujian terakhir, hari-hari terakhir dan sebagian sudah libur, biar kami bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kami ya Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan, supaya kami Tuhan tidak sia-sia menjalani liburan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak.